Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let us pray and thanks God for the presence of God Almighty. Because of His blessing and guidance, we still give healthy in this condition. And the Honorable to Miss Dr. Yafiza MPD as my lecturer, and I'm Rizkia Triati, and I will do presentation about Chapter 1 and Chapter 2 Technology in Teaching English Learning in Pandemic. Baiklah, saya akan mempresentasikan bab 1 saya yang terdiri dari yang pertama yaitu latar belakang studi. Latar belakang merupakan penjelasan dalam bentuk uraian paragraf, yakni alasan mengapa sebuah karya tulis itu dibuat. Dan alasan latar belakang saya tersebut adalah karena teknologi saat ini sudah berkembang dengan pesat. Perkembangan ini tidak hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, tetapi jam. Terutama berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Teknologi berdampak nyata terhadap peningkatan kualitas pendidikan di sekolah, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Perkembangan teknologi berdampak bagi dunia pendidikan, apalagi dalam pembelajaran bahasa Inggris bagi siswa pada masa pandemi ini, yang menuntut semua siswa dari SD, SMP, SMA maupun mahasiswa mau tidak mau belajar menggunakan teknologi. Saat ini, guru dan dosen cenderung menggunakan alat bantu seperti video, e-learning, atau aplikasi lainnya. Kita masuk ke part yang kedua, yaitu identification of problem atau identifikasi masalah. Identifikasi masalah adalah suatu proses yang paling penting dalam melakukan sebuah penelitian, di mana dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian terhadap hasil belajar siswa SMA Negeri 3 Sijunjung dengan menggunakan pembelajaran virtual atau online dan pembelajaran tatap muka. Oleh karena itu, untuk mengurangi jumlah kasus di dunia, mereka secara resmi memutuskan untuk melakukan pembelajaran online. Untuk itu dibuat kurikulum sederhana yang melanjutkan proses pembelajaran. Padahal, pembelajaran online merupakan salah satu cara yang dapat diterapkan dalam dunia pendidikan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan kuesioner kuantitatif. Peneliti memutuskan untuk menggunakan kuesioner kuantitatif. Oleh karena itu, kuesioner ini sesuai dengan penelitian ini. Part ketiga dalam bab 1 yaitu rumusan masalah. Berdasarkan hasil identifikasi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh atau efek dari teknologi dalam pembelajaran, serta bagaimana partisipasi siswa dalam pembelajaran di era pandemi dengan menggunakan metode pembelajaran virtual, dan bagaimana pembelajaran kooperatif terhadap siswa. Bagian keempat dari bab 1 yaitu hipotesis penelitian. Hipotesis ini merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan-pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian berdasarkan rumusan masalah di atas adalah pembelajaran berbasis teknologi dan akan membantu siswa dalam berbagai hal. Pengaruh teknologi yang baik tergantung bagaimana siswa menggunakannya. Selain itu, siswa dapat menemukan berbagai sumber belajar dan meningkatkan kreativitasnya. Bagian kelima dari bab 1 ini yaitu tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengaruh atau efek teknologi terhadap pembelajaran serta
hasil belajar siswa dengan menggunakan metode online dan metode kuliah tatap muka sebelumnya. Dan penelitian ini juga membantu guru dalam mengadaptasi metode dan materi pengajaran nanti. Bagian terakhir atau bagian ke-6 dari bab 1 ini adalah definition of keyword. Untuk menghindari kesalahan pemahaman, istilah yang digunakan dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut, yaitu kelas virtual adalah proses belajar mengajar dalam sistem online tidak tatap muka. Koneksi adalah jaringan atau sinyal internet yang digunakan untuk mengakses situs atau tautan. Baiklah, itu penjelasan bab 1 dari saya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan bab 2, yaitu yang mencakup teori studi, di mana teori studi ini merupakan referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan. Teori yang pertama menurut Hasibuan tahun 2014, bahan ajar memberikan pedoman instruksional bagi para pendidik yang akan memungkinkan mereka untuk mengajar tanpa harus melihat silabusnya, karena bahan ajar tersebut telah dirancang sesuai dengan silabus dan kurikulum yang berlaku. Teori yang kedua menurut Parulian tahun 2013 yang menyatakan bahwa pembelajaran dengan metode bahan ajar kimia interaktif dapat meningkatkan kreativitas pembelajar. Teori yang ketiga, Simatupang tahun 2013, yaitu elektivitas pembelajaran menggunakan bahan ajar interaktif 3% lebih tinggi dibandingkan tanpa menggunakan bahan ajar interaktif. Selanjutnya, teori menurut Marpaung tahun 2015. Model pengembangan pembelajaran berfungsi mengarahkan kita untuk merancang pembelajaran yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaannya, guna mencapai pembelajaran yang efektif, efisien, dan praktis. Bagian kedua atau part kedua dalam bab 2 ini yaitu English Learning. English Learning mencakup 3 bagian. Yang pertama, definisi pembelajaran bahasa Inggris. Menurut Ford, kompetensi dapat didefinisikan sebagai kombinasi dari keterampilan, kemampuan, dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Teori menurut Gornock tahun 2007, yaitu guru lebih percaya diri dalam berhasil mengajar siswa berdasarkan pengalaman sebelumnya. Teori menurut Taylor tahun 1993, perangkat pembelajaran yang diadopsi dari luar belum tentu dapat diterapkan, karena yang esensial adalah cara berpikir, persepsi, dan cara bertindak seseorang sangat dipengaruhi oleh budaya, lingkungan, dan orang lain di sekitarnya. Part kedua dari English Learning ini adalah bagaimana pengaruh teknologi dalam pembelajaran. Teknologi memainkan peran besar dalam banyak aspek kehidupan sehari-hari, begitu pula pendidikan. Teknologi dengan cara cepat mengubah cara siswa belajar dan cara mengajar. Seiring teknologi terus berkembang, hal itu membawa serta peluang dan tantangan baru bagi pendidik dan siswa. Namun, menggunakan jaring sosial sebagai bagian dari proses pembelajaran juga dapat memberikan manfaat. Baiklah, selanjutnya bagian ketiga dari part kedua ini yaitu review dari temuan terkait. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Pertama, penelitian dari H. Uzunboilu tahun 2011
melakukan penelitian tentang lingkungan belajar online yang efisien. Perkembangan teknologi telah mempengaruhi teknik instruksional guru. Teknologi telah memungkinkan konsep pendidikan untuk dilihat dari perspektif yang berbeda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan alat web 2.0 yang jarang ditemukan di internet. Selain itu, terdapat siswa tentang lingkungan yang berbentuk akan dicari. Studi kedua dari Iftahar tahun 2016. Studi tentang apa dan bagaimana Google Classroom bekerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melaporkan tampilan Google Classroom atau platform online secara keseluruhan dari kelas yang berbeda. Penelitian ini menyajikan fitur-fitur singkat mengenai platform online dan selain itu beberapa faktor adopsi seperti organisasi sosial dan teknologi telah dinilai kembali untuk tujuan penelitian. Selanjutnya yaitu part ketiga dari bab 2 ini, kerangka teori. Intinya, topik utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja pengaruh teknologi terhadap pembelajaran mahasiswa dalam penggunaan metode pembelajaran online di jurusan Bahasa Inggris sebagai sarana pembelajaran. Peneliti menggunakan metode survei untuk memperoleh data dan melakukan penelitian pada mahasiswa angkatan tahun 2019 dan tahun 2020. Baiklah, saya Rizky Asriati dan itulah hasil presentasi dari bab 1 dan bab 2 saya hari ini. Jika ada kekurangan dan kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.